Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kajian kita hari ini adalah ciri-ciri radikalisme. Radikalisme ini sangat dilarang di Indonesia. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini telah menunjukkan dirinya sebagai kelompok yang menentang pemerintah. Ya, mengapa ditentang pemerintah? Karena mungkin mereka menganggap mereka tidak sejalan, tidak sepaham, seide dengan pemerintah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita nanti di tengah keluarga ada sudah rupanya anak kita, keponakan kita yang masuk kelompok radikalisme. Bahasanya radik ini keras, akar radik. Maka ada namanya kopi radik, ya kan? Dijual di toko-toko herbal. Lisme ini pahamnya, ciri-ciri paham radikalisme. Ada 5 ini ditulis oleh Kementerian Agama yang perlu mungkin nanti kita identifikasi di tengah-tengah lapangan atau di keluarga kita. Mana tahu ada keluarga kita yang sudah kena virus radikalisme. Yang pertama perlu kita sampaikan, terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi. Doh yang mengkritik kok. Jadi kalau ada kio-kio yang mengkritik, artinya yang dikritiknya tidak cocok-cocok. Tapi kalau mengkritik yang bagus, tak ada masalah, dibenarkan karena ini negara demokrasi. Penolakan sudah dikritik ditolak. Ada yang dikritiknya tapi tetap diterimanya. Ini ditolak. Apapun yang disuruh pemerintah, apapun yang ditawarkan pemerintah ditolak. Bahkan perlawanan. Itulah dia, melakukan perlawanan, melakukan sabotase, melakukan bahkan yang kita lihat di Indonesia itu melakukan bom bunuh diri, ya, di kantor-kantor instansi pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri radikalisme, kalau mungkin ada keluarga kita yang sudah terpapar, tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang ada. Ya, artinya dia tidak senang dengan kondisi yang sekarang. Tapi begitu disuruh pun jadi pemerintah, belum tentu hebat, belum tentu bisa diatasinya. Maka apabila ada kita temukan orang seperti ini, yaitu selalu mengkritik, selalu menolak apa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka itu sudah mulai dia sedikit-sedikit pelan-pelan terpapar paham atau apa namanya golongan atau organisasi radikalisme. Yang ketiga, keyakinannya sangat kuat terhadap program yang mereka jalankan. Apapun ceritanya, apapun yang dijalankan, yang direncanakan, yang diprogramkan pemerintah, ya, bisa juga umat Islam tidak pernah diterimanya dengan baik, tidak pernah diikutinya dengan baik. Kenapa? Karena dia merasa kelompoknya lah yang lebih hebat, kelompoknya lah yang bisa menjalankan itu semua. Inilah, kalau udah ada begitu, apapun yang disuruh pemerintah, apapun yang awak suruh, tak ada yang cocok. Yang begini yang betul lemah, itu salah itu. Itu termasuk yang saya katakan itu, ya, sudah pandai dia merubah-rubah rukun Islam, rukun iman. Dia mengatakan apa namanya, bisa juga mengarah ke sana. Apa namanya, menghormat bendera ini adalah haram, tauhid, karena yang dihormati itu bendera, benda mati. Maka mohon maaf, di MP kemarin ada salah satu murid kami, tahu enggak dia upacara bendera, asalkan upacara bendera dia tak datang. Ya, ditanya itu tauhid bu, katanya. Masa yang disembah itu benda, dianggapnya dihormati benda. Padahal bukan itu, bukan bendera bukan yang kain yang merah putih itu yang kita sembah, melainkan orang yang telah memperjuangkan bendera merah putih itu berkibar. Kemudian 4, menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keyakinan. Terus saya bilang tadi, melakukan bom bunuh diri, melakukan penyerangan terhadap aparat-aparat, ya, orang-orang yang tak sepaham dengan mereka, terutama aparat penegak hukum. Ya, inilah termasuk ciri-ciri mereka. Mereka tidak senang dianggap aparat hukum ini adalah termasuk ya, alat atau tangan ya daripada yang berseberangan dengan mereka.
Yang kelima, menganggap semua yang bertentangan dengannya bermasalah. Asalkan awak tantang sikit, hati-hati. Kafir halal darahnya. Sampai ada dia yang orang kita lihat di TV kan, yang dia anaknya ikut terpapar paham itu, ya kalau omaknya tak sepaham dengan dia, halal darahnya dibunuh, halal darahnya ditumpahkan. Sampai begitulah pemahaman mereka. Maka oleh karena itu mari kita identifikasi, mana tahu, tapi mudah-mudahan kalau daerah kita ini Tanjung Balai ini belum belum banyak terpapar, ataupun tidak ada terpapar. Itu pun kalau datang gang satu-satunya, barusan di Sungai Dua, bukan di Sungai Dua, di Jalan HM Nur dekat bengkel. Memang diidentifikasi oleh Kepling, mereka mengaji tengah malam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita masalah ciri-ciri laki resmi. Kepada Allah semoga ampun